tinggalkan omong kosongnya. Dia sudah berbohong padamu. Sudah cukup. Kalau begitu, jangan katakan apa-apa lagi. Itu semua karena saya tidak memperhatikan sifat orang ini dengan cermat. Nona Presiden, bagaimana hal ini harus diselesaikan, Presiden? Mungkinkah dia presiden perusahaan terbesar di kota? Apakah dia benar-benar presiden? Kamu bukan pacar Direktur Bui. Apakah Anda presiden Denti Group? Apakah kalian ingat? Tadi, apa yang kalian bicarakan, Anu? Saya ingat, Anda mengatakan kalau kepala sekolah datang ke sini, dia akan mengundurkan diri posisi segera kan? Tidak, tolong jangan pecat aku. Dan Anda, Nona Vanci, Anda bahkan selalu mengatakan saya orang rendahan. Anda juga menyuruhku pergi ke gerbang kemudian berteriak dengan keras, saya seekor babi. Benar kan, Ketua? Saya salah. Saya benar-benar tidak tahu. Nona Vanci, Anda sudah menggelapkan uang sumbangan, membeli dan menjual posisi di perusahaan, dan bahkan merusak kartu hitam yang tidak terbatas saya. Dengan semua bukti ini, sudah cukup untuk mengirim Anda ke penjara seumur hidupnya. Ketua, saya tidak ingin masuk penjara. Saya tidak ingin masuk penjara. Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya, tapi kamu tidak tahu diri. Polisi pun membawa wanita serakah itu pergi. Lepaskan aku. Aku hanya memarahimu untuk beberapa kata. Namun Anda ingin saya masuk penjara, dasar wanita yang kejam. Anda harus mati. Untungnya, sang asisten langsung menahannya. Lihat saja, aku tidak akan memaafkanmu. Presiden, apakah Anda baik-baik saja? Ya, tidak masalah. Tanganmu, hanya luka kecil saja. Yang terpenting, Anda baik-baik saja. Ketua, istri saya sudah dibawa pergi. Mohon maafkan saya dan anak saya. Maafkan kamu, Anda dan guru manipulatif itu sudah berkolusi bersama untuk mengubah prestasi secara sewenang-wenangan dan merubah peringkat siswa. Apakah Anda juga masih ingin bekerja sama dengan perusahaan kita? Itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini. Tidak Ketua. Semua aset saya telah diinvestasikan di perusahaan. Dari luar saya melihat sepertinya saya dapat menghasilkan uang. Namun nyatanya semuanya merugi. Jika tidak ada bantuan dari perusahaan Anda, saya akan benar-benar bangkrut. Truong Dailong, jika saya tidak menghormati kenyataan bahwa dia masih memiliki anak untuk dibesarkan, saya juga akan pasti memenjarakan Anda. Ayah, kamu menginjak kakiku. Truong Tu Hang, Bibi, jangan datang ke sini. Aku akan memberitahumu, ayah saya orang besar di industri investasi. Ibu saya adalah seorang direktur di perusahaan besar. Truong Tu Hang, jika Anda salah, Anda harus mengakuinya. Orang tua bukanlah alasan bagi Anda untuk menindas orang lain. Maafkan anakku, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Sebetulnya, peringkat berapa yang kamu dapatkan? Saya mendapat peringkat 100 dalam ujian. Maafkan aku, Chow Trung. Peringkat pertama adalah milikmu. Truong Tu Hang, aku memaafkanmu. Lain kali, jangan berbohong lagi. Nona cantik, kamu mau kemana? Kemana kamu mau pergi? Ketua, saya tahu saya salah. Setelah ini, saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tolong jangan memaksa saya untuk mengundurkan diri. Saya tidak dapat menemukan sekolah lain yang lebih baik di sini dan tidak ada pencerahan yang lebih baik selain di sini. Tolong Presiden, Anda sudah membeda-bedakan siswa, sama sekali tidak layak menjadi guru staf di sini. Kepala sekolah, ya, pecat dia, lalu ceritakan semuanya padanya kepada semua sekolah lain bahwa dia sudah membeda-bedakan siswa dari latar belakang orang tuanya. Dengan ini, dia tidak bisa pindah ke sekolah manapun. Ya, dia pun menyesal. Chow Trung, kamu adalah anak yang baik. Apa yang sudah kamu dapatkan, kamu harus menerimanya. Maafkan kami, pihak sekolah pun akan mengembalikan peringkat pertama kepada Anda. Untuk kedepannya, silakan berusaha lebih keras. Baik, Bibi, ayo kita pulang. Saya ingin memberitahu ibu saya bahwa saya mendapatkan peringkat pertama di sekolah. Buingon, ayo pulang. Ah, ini luar biasa. Sudah hampir waktunya untuk berpesta. Itu benar, ini adalah acara terbesar perusahaan tahun ini. Ini sangat bagus. Saya harus menelepon direktur untuk menanyakan tentang situasi nanti. Namun ia tidak bisa memanggilnya. Aneh, kenapa aku tidak bisa meneleponnya? Apakah direktur sedang sangat sibuk? Manajer lah, aku belum mempunyai pakaian yang cocok untuk menghadiri pesta nanti. Gadis ini bisa saja. Ia mengeluarkan kartu bank. Ini, Anda bisa berbelanja dengan kartu ini, ambil. Saya tahu manajer memang selalu memperlakukanku dengan sangat baik.
Lukanya sudah aku tutup. Ingatlah untuk tidak terkena air terlebih dahulu. Baik, Ketua, tidak perlu terlalu serius. Di perusahaan, kami adalah atasan dan bawahan. Tapi di luar, anggap saja aku sebagai temanmu. Baiklah, Ketua, pestanya akan segera dimulai. Aku sudah menyelesaikan persiapan yang Anda katakan. Undangan pesta yang secara online juga sudah dikirimkan. Sangat bagus. Pemeriksaan ulang semua persiapannya. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk menjemput Tulien. Ah, itu benar. Saya akan membawa Bibi Tulien membeli gaun untuk dikenakan di pesta. Biarkan aku pergi bersamamu. Tanganmu masih terluka, tetaplah di rumah dan istirahatlah. Direktur Bui, Anda dan Presiden Kuan, apakah memiliki ikatan cinta? Presiden hanya ingin menyembunyikan identitasnya dengan status itu. Jadi kami hanya berpura-pura menjadi sepasang kekasih. Oh, ternyata itu hanya palsu. Bu, Bibi telah membantuku. Sekolahku bahkan dibangun olehnya. Nak, bukankah ibu mendidikmu dengan baik? Kamu harus menjadi orang yang, jadi jangan berbohong. Itu benar, Bu. Dia bilang dia adalah presiden perusahaan terbesar di kota ini. Dia juga merupakan pemegang saham terbesar sekolah. Nak, Nona Kuan adalah orang yang baik. Untuk membahagiakanmu, dia harus berbohong. Asalkan kamu tahu, dia juga sangat sulit. Saudari Tulien, menurut Anda apa yang begitu sulit bagiku? Ah, Nona Kuan, mengapa Anda datang ke sini? Nona, kamu mau membawaku kemana? Apakah boleh kita ke sini? Pakaian di sini terlihat sangat mahal. Nona Tulien, barang-barang di sini tidak mahal. Anggap saja sebagai, karena saya sangat senang Anda kembali bekerja di perusahaan. Aku akan memberikanmu satu, apakah tidak apa-apa? Tapi kamu jaga sedang susah. Tapi jangan membeli barang yang terlalu mahal ya. Saudari Tulien, apa pendapat Anda tentang set ini? Wah, cantik sekali gaun ini. Begitu melihat harganya, dia terkejut. Walau mahal sekali. Meskipun gaun ini sangat indah, kami tidak bisa membelinya. Apa yang mahal? Selama bertahun-tahun, kami selalu mempertahankan harga itu. Kami membuka toko itu juga tidak mudah. Aku tidak bermaksud begitu. Tapi gaun itu berharga 800.000 yuan. Harga ini terlalu tinggi. Ada kalanya Anda harus melihat tapi Anda juga harus sadar diri. Kita sudah lama tidak bertemu. Apakah gajimu meningkat? Gajiku masih sama saja. Karena terlalu mahal, bisakah aku melihat gaun lain? Oke, lihat di bagian sini. Kita perlu membeli pakaian untuk menghadiri pesta tahunan. Sayangnya, set itu tidak cocok. Apakah itu tidak cocok? Bukannya tidak cocok. Mungkin toko kami yang bingung memberikan gaun yang cocok untuk kalian. Sikapmu cukup menyindir. Toko ini memiliki begitu banyak model, tapi tidak ada pakaian yang cocok, bukan tidak banyak. Melihat penampilan kalian berdua seperti ini, mungkin tidak bisa membeli set paling termurah kami. Sepertinya Anda tidak memenuhi syarat untuk berbelanja di sini. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Saya anggota VIP di sini. Memegang kartu anggota kelas terendah tidak layak dipamerkan di toko kami. Jika Anda ingin melihat, lihat saja. Sikap macam apa ini? Bagaimana kalau kita hentikan saja? Lihat set itu. Bawalah semua pakaian formal yang terbaru dari toko ini untuk saya. Nona, apakah kamu sudah sampai? Kali ini kami memiliki banyak model baru. Anda bisa melihatnya dengan nyaman. Sepertinya set ini juga cantik. Mari kita coba set ini. Wanita itu masih saja punya pikiran jahat. Ia bahkan mendorongnya ke belakang. Menurutku ini cukup bagus. Desain gaun ini juga lumayan. Hanya saja warnanya agak pucat. Biarkan saya mencobanya. Mata Anda sungguh tajam. Gaun ini adalah model paling populer musim ini. Anda lihat, ini sangat cocok untuk Anda. Benarkah? Apa yang dimaksud dengan itu? Jelas-jelas kami datang lebih dulu. Lupakan saja, aku sudah terbiasa. Tapi kami berdua yang melihatnya lebih dulu. Dia tiba-tiba datang. Biarkan saja, sikapnya memang begitu. Sudahlah, masih banyak yang lain. Lihat gaun itu. Ia kembali menariknya dengan sengaja. Gaun ini juga tidak buruk. Keluarkan dan biarkan aku mencobanya. Toko ini memiliki banyak barang seperti itu. Tapi dia masih ingin bermain dengan sengaja kan? Oh, kukira siapa itu? Ternyata hanya petugas kebersihan yang busuk. Apa, pekerja seorang pembersih seperti Anda? Bagaimana mungkin bisa membeli sesuatu di toko ini? Ini adalah toko kostum terbesar di kota ini. Ada apa dengan tokomu? Bukankah orang yang datang hanyalah anggota dan tamu yang terhormat?
Mengapa mereka bisa datang ke sini? Bisakah dia membeli sesuatu? Ah, Nona Du. Mereka hanyalah anggota tingkat emas terendah di toko kami. Mereka tidak seperti Anda. Anda adalah anggota tingkat hitam dan yang tinggi sekaligus yang paling berharga di toko kami. Apakah kamu tidak tahu mana yang mulia dan tidak mulia? Seorang karyawan seperti Anda, bagaimana bisa begitu sombong? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jual beli dengan member terendah seperti Anda, sangat tidak memenuhi syarat. Tutup mulutku sekarang. Sudahlah, jangan berdebat lagi. Atau tidak, ayo pergi ke toko lain untuk membelinya. Nona Tu Lien, bersabarlah. Itu hanya akan membuat mereka semakin sombong. Kami melihat gaun itu terlebih dahulu, jadi kami akan mencobanya. Jika tidak, saya akan mengeluh dan mengadu kepada manajer toko. Aku beritahu, jika kamu berani membiarkan mereka mencoba kedua gaun ini. Itu berarti Anda sudah berani mempermalukanku. Dengan begitu, aku tidak akan pernah datang ke sini untuk membeli barang lagi. Nona Du, yakinlah, bagaimana mungkin saya